IPA dengan Ekstranim 020. Saya dari PDMIA Angkatan 25 ingin membuat alat pernapasan. Simak video ini ya. Terbesar siapa? Ya, ya. Biar Pak, biar Pak. Ya. Kasih maju lagi kamera ya, oke. Ya. Demonstrasi alat peraga manusia. Pada demonstrasi ini saya akan menjelaskan cara kerja alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Alat peraga ini menggunakan dua balon, yaitu balon A dan balon B. Balon A digunakan sebagai paru-paru, sedangkan balon B digunakan sebagai diafragma. Ketika balon A ditarik ke bawah, beban di dalam alat peraga menjadi lebih besar. Akibatnya, tekanan udara di dalam berkurang sehingga udara dari luar masuk ke dalam balon A. Hal ini menyebabkan balon A mengembang. Proses tersebut menggambarkan mekanisme inspirasi atau proses menarik napas pada manusia, di mana diafragma bergerak turun dan paru-paru terisi udara. Sebaliknya, ketika balon B dilepaskan atau didorong ke atas, ruang di dalam alat peraga mengecil sehingga udara keluar dari balon A dan balon kembali menepis. Kondisi ini menggambarkan ekspirasi atau proses menghembuskan napas saat diafragma kembali ke posisi semula dan udara keluar dari paru-paru. Melalui demonstrasi ini dapat dipahami bahwa proses pernapasan manusia terjadi karena adanya perubahan tekanan udara di dalam rongga dada yang mempengaruhi keluar masuknya udara ke paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pernapasan dada. Pernapasan dada mulai dari pengertian otot yang terlibat sehingga mekanisme inspirasi atau ekspirasi. Pernapasan merupakan proses yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap detik, tubuh kita membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berpikir, bahkan saat tidur kita membutuhkan oksigen. Selain mengambil oksigen, tubuh juga harus mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme. Proses keluar masuknya udara inilah yang disebut dengan pernapasan. Baik, secara umum manusia memiliki dua jenis mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan pada perut. Pada penjelasan kali ini, kita akan lebih fokus membahas terkait pernapasan pada dada. Pernapasan dada yaitu proses pernapasan yang terjadi karena aktivitas otot-otot di antara tulang rusuk atau yang disebut otot interkostal. Pada jenis pernapasan ini, bagian dada terlihat lebih dominan bergerak naik dan turun saat seseorang bernapas. Pernapasan dada biasanya terjadi ketika kita sedang melakukan aktivitas ringan hingga sedang. Misalnya seperti berjalan, berbicara, seperti kita tidur, kita berbicara, ketika kita membutuhkan
membutuhkan tambahan oksigen. Saat kita bernapas menggunakan mekanisme ini, rongga dada mengalami perubahan ukuran, sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Jadi sederhananya itu, pernapasan dada bekerja berdasarkan prinsip perubahan tekanan udara. Udara selalu bergerak dari tempat yang memiliki tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, ketika rongga dada membesar, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibanding udara luar, sehingga udara masuk. Sebaliknya, ketika rongga dada mengecil, tekanan udara meningkat dan udara keluar. Dalam proses pernapasan dada, terdapat beberapa otot yang berperan penting, tetapi yang paling utama yaitu otot antar tulang rusuk atau otot interkostal. Otot interkostal ini berada di antara tulang-tulang rusuk dan berfungsi menggerakkan tulang rusuk saat bernapas. Otot ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama otot interkostal luar, yaitu otot yang bekerja saat proses menarik napas atau inspirasi. Ketika otot ini berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat ke atas dan sedikit ke arah luar sehingga rongga dada membesar. Kedua, otot interkostal dalam, yaitu otot yang membantu proses menghembuskan napas atau ekspirasi, terutama saat tubuh mengeluarkan udara dengan kuat. Misalnya ketika kita batuk, berlari, atau bahkan kita meniup sesuatu. Walaupun disebut pernapasan dada, paru-paru tidak dapat bergerak sendiri. Paru-paru hanya mengikuti perubahan ukuran rongga. Ukuran rongga dada yang dikendalikan oleh kerja otot-otot tersebut. Dengan kata lain, yang aktif bergerak sebenarnya adalah otot dan tulang rusuk.